Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, jamaah kuliah subuh atau taklim subuh di Masjid Baitul Mukminin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas jumlahnya. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan terhitung walaupun menggunakan alat hitung. Di antaranya kita bangun tidur tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh kesadaran kita, Pak. Bapak, ibu, saudara, saudari, anak-anakku, ketika tidur kita itu hidup tapi tidak sadar. Bapak ibu nggak minta, begitu mata terbuka, roh kesadaran dikembalikan oleh Allah. Coba renungkan nih. Pernah nggak kita minta, ya Allah kembalikan roh kesadaran saya bangun tidur? Nggak pernah. Tapi Allah secara otomatis waktu tidur nggak ingat apa-apa, itu berarti kita hidup tapi hidup tidak sadar. Begitu bangun, kesadaran itu dikembalikan oleh Allah secara otomatis dan sangat-sangat super cepat. Yang kedua, bangun dari tidur, sebelum tidur lesu, letih, lelah, masih banyak LL lainnya. Begitu bangun tidur, seger. Yang awalnya palanya agak pusing-pusing, kakinya agak apa Pak kakinya? Ya gitu, bangun tidur itu sehat. Ya sehat, nggak minta kita. Ini anugerah Allah. Yang ketiga, ingatan kita. Waktu tidur gak ingat apa-apa. Seiring dengan terbukanya mata kita, Allah kembalikan, Pak, ingatan-ingatan kita. Terutama ingat duit. Ya. Ditaruh di mana? Lupa nih. Tapi begitu mata langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah yang tanpa kadang-kadang tidak kita rasakan, tapi itu sebenarnya nikmat itu ada. Dan betapa ketika kita uraikan seperti ini, paling oh iya gitu ya Pak. Oh iya, kita selama ini jarang nginget-nginget gitu. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang soleh solehah. Nanti kita akan ketemu Nabi kita, ya, ketemu Nabi kita dengan ciri khas kita. Katakan kalau di Indonesia, hidup di dunia ini KTP, tanda kartu tanda penduduk. Nanti ada kartu tanda pengenal bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Bukan kita yang nyari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencari. Tandanya apa? Wajahnya bersinar. Mudah-mudahan wajah kita nanti di mahsyar bersinar. Dengan sebab apa? Min asaril wudu wa min asaris sujud. Dengan sebab wudu, bekas sujud itu nanti memancarkan cahaya. Jadi Nabi yang kenal umatnya, bukan kita yang mencari Nabi kita. Kenapa? Ada tanda ciri khas disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatah 29. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah-wajah umatnya Nabi Muhammad nanti bersinar dengan sebab dari wudunya, karena Nabi juga bersabda bahwa orang yang wudunya benar, gitu ya, wudunya benar, insya Allah setiap air yang digunakan untuk membasuh organ-organ anggota wudunya nanti akan bersinar, termasuk tangan kita nanti bersinar, Pak. Ibu, tangan kita di dunia ini boleh hitam, tapi nanti begitu sampai di akhirat nanti di mahsyar, wajah bersinar, tangan bersinar, ubun-ubun bersinar, kaki bersinar. Karena apa? Sering kita basuh dengan air wudhu. Baik, itu muqaddimah aja mengingatkan. Seperti biasa kita awali taklim ini dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Semoga Allah membukakan yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, sehat itu kan baik. Semoga Allah sehatkan kita. Rizki halal berkah baik. Semoga Allah berikan rizki yang halal berkah untuk kita semua. Kemudian semoga Allah membukakan pintu ampunan atas dosa-dosa masa lalu kita. Kira-kira jamaah Baitul Mukminin ini punya dosa nggak? Hah? Kalau nggak punya dosa kayaknya sombong sekali, kan gitu ya. Semuanya ya kita punya dosa. Nah, tetapi kita selalu berharap mudah-mudahan dosa masa lalu kita diampuni oleh Allah. Demikian pula dengan dosa orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni, yang masih ada diperbaiki keadaannya oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya kesulitan, kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Dan subuh ini mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlipat ganda dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apapun yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Begini Bapak Ibu yang berbahagia, saya bawa kitab Fiqh Sunnah sebagaimana kajian taklim ya tiap Ahad ketiga. Tapi hari ini ada nggak yang masih ngitung tanggal berapa Muharram tadi? Dari Rabu ke Ahad. Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 6. Ya, tanggal 6 Muharram. Kita cut dulu, kita potong dulu bahasan tentang masih wudhu kan, sunat-sunatnya wudhu waktu itu. Kita mengenang kembali tentang hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hijrah artinya pindah. Khusus untuk Nabi dan umat Islam pada waktu itu hijrah dari kota Makkah sampai ke kota Yasrib. Yasrib itu nama kota Madinah sekarang, dulunya adalah Yasrib. Yang membuat nama Madinah dinamakan Yasrib itu adalah orang Yahudi. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Madinah, sudah membangun Madinah dengan baik, kata Yasrib diganti dengan Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, jangan sampai kita nggak tahu. Madinah Al-Munawwarah itu artinya apa? Kota Madinah yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, kenapa sih Nabi harus hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah lah gampangnya. Kota Madinah, Yasrib sudah nggak ada. Menuju ke kota Madinah. Perlu diketahui bahwa tugas Nabi itu adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Kalau yang HP dan HP-nya di download Quran, silahkan dilihat surat Al-Ma'idah. Ayatnya 67. Ya ayyuhar rasul, Allah nih yang berfirman, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa saja yang diturunkan oleh Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan yang disampaikan itu apa? Wahyu. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan perintah tegas dari Allah, sampaikan wahyu yang aku turunkan kepadamu kepada umat manusia, termasuk kepada jamaah Baitul Mukminin ini. Walaupun jaraknya sudah jauh, tapi Allah sudah menafsirkan surat Al-Maidah 67 tadi ada di dalam Al-Quran. Fa'ilam taf'al, jika engkau tidak melaksanakan tabligh, fama ballagta risalatah, engkau belum termasuk orang yang kategori Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, harus disampaikan kepada umatnya. Kalau tidak disampaikan pada umatnya, seolah-olah engkau tidak berfungsi sebagai Rasul. Karena Rasul tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Terus, wallahu ya'simuka minan nas. Kalau udah ketemu ayatnya, Al-Maidah ayat 7, Allah lah yang akan melindungimu dari tipu daya manusia, dari rekayasa manusia, dari gangguan-gangguan manusia. Ini berarti kalau kita pahami, Nabi nanti kalau menyampaikan wahyu dari Allah, dakwah, tabligh, pasti ada orang-orang yang tidak setuju, tidak suka. Dan tidak hanya sekedar tidak suka, dia pasti akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menggagalkan dakwahnya Nabi. Itu ya Bang, Nabi berdakwah nih. Terus, nah, kenapa Nabi harus hijrah? Menjelang masuk tahun 13 nubuwah, apa ya? Nubuwah itu artinya menjelang tahun ke-13 dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nanti kalau saya keliru hijriah, pahami bahwa sebenarnya yang saya maksud adalah tahun nubuwah, kenabian. Ya, kenabian. Menjelang 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, maka kemudian dakwah itu perlu pendukung. Ya, perlu faktor pendukung, Pak.
Apa itu faktor pendukungnya? Satu, ada 4 paling tidak yang ingin saya sampaikan. Nanti supaya diambil manfaat oleh pengurus Masjid Baitul Mukminin. Faktor pertama yang mendukung dakwah itu berjalan adalah faktor politis, faktor undang-undang, Pak. Apa maksudnya? Dakwah itu harus dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah dalam hal ini, umarok dalam hal ini diharapkan untuk menjadi pelindung, faktor pendukung jalannya dakwah Islamiyah. Itulah sebabnya, maka ketika ada kampanye segala macam itu, mau milih presiden, mau pilih gubernur, mau pilih apa saja, itu ada perintah dari Allah, ada larangan. Jangan engkau angkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Akibatnya memang jauh. Saat itu kita tidak rasakan, tapi begitu pemimpin yang tidak muslim, tidak paham Islam diangkat dipilih jadi pemimpin, bisa saja nantinya akan menjadi penghalang jalannya dakwah, jalannya tabligh. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada larangan. Ya, belum ada larangan. Suatu ketika jika para penguasa-penguasa itu adalah yang tidak paham agama, bisa saja ngaji pun dibatasi, harus lapor, dimonitor. Nah, kita kembali, Pak. Faktor tabligh yang harus dilakukan oleh Nabi itu yang pertama adalah faktor politik, pendukung politis, undang-undang. Nah, memasuki tahun 13 Nubuwah, puncak ketidaksukaan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam luar biasa. Fisiknya disakiti, belum lagi propaganda yang namanya, pokoknya intinya jangan sampai orang Mekah itu terpengaruh Nabi dan Nabi kemudian ya berhenti dakwahnya. Puncaknya ketidaksukaan orang-orang kafir Quraisy itu adalah, Bapak Ibu nanti kalau di rumah, kalau sekarang nggak bawa Quran, nggak bawa HP yang bisa di-download, surat 8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat 30. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad, ketika orang kafir Quraisy itu membuat makar. Jadi makar itu bahasa Al-Quran loh, Pak. Ya, makar. Tapi beda dengan pakar. Beda. Makar tipu daya, pakar ya, pakar itu para ahli pemikir. Nah, sekarang ini banyak para pakar yang membuat makar. Pak, saya ulangi ya. Sekarang ini banyak orang pakar katanya, tapi membuat makar. Kita kembali. Ingatlah ketika orang kafir Quraisy itu puncak tidak sukanya kepada Nabi dan umat Islam, mereka membuat rencana. Allah tahu rencana mereka. Rencana itu sebenarnya belum terbukti, tapi Allah sudah tahu. Akhirnya diinformasikan kepada Nabi Muhammad, ada makar dari orang kafir Quraisy. Apa makarnya? Ada 3 macam. Di surat Al-Anfal 30 tadi. Lius bituka. Mereka ingin menangkapmu dan memenjarakanmu. Ini Quran loh ini, Pak. Jadi bukan, nggak ada kaitannya dengan sekarang, kemarin Roy Suryo sama Dr. Tiba ditangkap, nggak ada kaitannya dengan itu, ya. Muhammad supaya dakwahnya berhenti, tablighnya tidak berjalan, udah Muhammad tangkap saja, kemudian dipenjarakan.
Yang kedua, atau Muhammad dibunuh aja. Yang ketiga, atau Muhammad diusir saja dari kota Mekah. Tiga, Pak. Ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, diusir. Mereka juga meneruskan diskusinya. Kalau Muhammad ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada pasal yang membenarkan atau belum ada pasal yang membenarkan bahwa orang yang tidak bersalah itu ditangkap dan dipenjarakan. Opsi pertama gugur. Nggak bakal Muhammad ditangkap dan dipenjarakan. Dibunuh. Tambah pertanyaan, siapa yang membunuh Muhammad? Nanti kita bicarakan. Kalau Muhammad diusir dari kota Mekah, Muhammad itu ucapannya, tutur katanya sangat menarik. Kalau dia diusir, di tempat pengusirannya pasti akan dapatkan dukungan umat, dukungan manusia. Yang ketiga, batal juga. Ditangkap, dipenjara, tidak ada alasan. Diusir, alasannya nanti Muhammad mendapatkan pengaruh, ya, pengaruh baru di tempat pengusirannya. Kesimpulannya yang kedua tadi itu, Muhammad supaya dakwahnya tidak berjalan, tablignya tidak berjalan, Muhammad harus dibunuh. Masya Allah, Pak. Sampai segitu loh. Tidak sukanya orang kafir terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Kita sih kadang-kadang seolah-olah tidak merasakan kalau kita setback sejarah. Seolah-olah kita sudah jadi orang Islam, menjadi jamaah Baitul Mukminin, masjidnya udah bagus, udah pakai AC. Gini gitu kira-kira. Nah, Nabi Muhammad harus dibunuh. Persoalannya siapa yang harus membunuh Muhammad? Dalam sejarah yang pernah saya baca, ditulis-tulis juga di dalam ini. Di Jazirah Arab itu bukan tidak ada suku. Buktinya kan ada suku Quraisy, ada suku Bani Hasyim dan seterusnya. Jumlah suku yang di Jazirah Arab saat itu nggak tanggung-tanggung juga, 360 suku. 360, Pak. Nah, supaya tidak nanti kalau Muhammad sudah dibunuh tidak saling menyalahkan antara suku satu dengan suku yang lain, maka kemudian disepakati setiap suku harus mengirimkan perwakilan untuk membunuh Nabi. Berarti ada 360 perwakilan. 360 itu kalau dimasukkan ke dalam Baitul Mukminin nggak mat loh, Pak. 360, ya. Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada Nabi Muhammad akan ada makar bla 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 seperti tadi, dan kemudian kau akan dibunuh. Bunyi ayat yang ke-30 surat Al-Anfal tadi adalah wa makaru wa makarallah. Mereka orang kafir membuat makar. Wallahu khairul makirin. Allah adalah zat terbaik membuat makar. Artinya makar Allah itu, rekayasa Allah, tipu daya Allah lebih canggih daripada tipu dayanya orang kafir. Apa itu buktinya? 360 orang tadi pemuda. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan, berarti perwakilan untuk membunuh Nabi itu adalah orang pilihan, jagoan ya Pak. Bahasa kita nih, jagoan-jagoan dari 360 suku. Sudah terlanjur mengepung rumah Nabi. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau pernah umroh, dari sekarang ini ada terminal Gaza. Itu masuk jalan, nanti akan ketemu sebelah kiri Bapak Ibu. Sebelah kanannya kamar mandi, gitu. Maka di situ ada rumah Nabi. Rumah Nabi itu nggak terlalu besar, mungkin separuh dari Masjid Baitul Mukminin, Pak. Dikepung 360 orang. Di sini makar Allah berperan.
Yasin, Yasin ayat 9. Ibu-ibu biasanya rajin baca Yasin. Bapak-bapak enggak tahu. Ya. Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw. Terus iya, kan ibu-ibu yang nerusin, bapak-bapak enggak. Ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah bikin tirai. Allah tutup itu mata 360 mata dari depan dari belakang ditutup oleh Allah. Saat itu Nabi Muhammad masih ada di rumah. Makar Allah lebih canggih. Nabi Muhammad keluar dari rumah mungkin juga melewati 300, salah satu bagian daripada 360. Tapi 360 pasang mata tidak satu pun yang melihat Nabi Muhammad keluar dari rumah. Siapa yang bisa mengelabui 360 pasang mata kalau tidak Allah? Itulah makar Allah lebih canggih, lebih hebat daripada makarnya manusia. Termasuk makarnya orang kafir Quraisy dari Mekah. Keluarlah Nabi. Nah, kenapa kok sampai ditunggu gitu? Ya gini, Pak. Ada budaya orang Arab, walaupun sejahat-jahatnya orang kafir, mereka punya budaya. Satu, tidak akan membunuh orang di dalam rumah. Pak, itu budaya Arab nih. Pegang teguh sama orang Arab. Termasuk 360 orang tadi itu dipesan jangan sampai membunuh di rumah. Jadi itu ditunggu ini. Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah ba'da maghrib. Mereka tidak tahu. Ditungguin. Malam kok nggak keluar-keluar. Katanya kalau jam 12, tengah malam kedua itu, bagian setengah malam kedua, itu Nabi Muhammad itu keluar. Ngambil air wudhu, kok nggak keluar? Tungguin aja sampai subuh kayak gini nih, kok nggak keluar juga Muhammad? Mereka sepakat mendobrak rumah Nabi. Rumah Nabi pada waktu itu belum tembok, rumah yang sangat sederhana. Didobrak mereka atas kesepakatan perwakilan para suku-suku tadi. Begitu didobrak, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ya, yang ada Ali bin Abi Thalib sedang tidur pakai selimutnya Nabi. Nah, budaya yang kedua nih, orang Arab kafir tadi itu, mereka tidak membunuh orang yang tidak menjadi target, yang tidak menjadi sasaran. Walaupun dia ketemu Ali bin Abi Thalib, dia juga tahu kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah adik sepupunya Muhammad. Menurut mereka nih, nggak pakai Nabi, mereka nggak percaya sama Nabi. Dan kemudian dia nggak diapa-apakan. Kemana Muhammad? Muhammad qad zahaba. Muhammad telah pergi. Cuman itu aja yang diucapkan Ali bin Abi Thalib. Nggak cerita macam-macam, jawab sejak kapan, kemana, nggak diceritakan. Muhammad telah pergi, titik. Mereka kecewa. Bubar. Ali selamat, Nabi Muhammad selamat, Nabi Muhammad selamat, Ali selamat atas makarnya orang-orang kafir, dimakar oleh Allah. Itu luar biasa itu. Nah, pendek kata, di antara 360 pemuda itu tadi perwakilan suku, ada pemuda cerdas namanya Syurokoh. Ingat-ingat Bu, Syurokoh. Syurokoh itu kalau bahasa kita serakah. Gitu apa kira-kira? Syurokoh namanya, pemuda cerdas, itu kalau di bahasa kita serakah. Kenapa? Sebelum mereka mengepung rumah Nabi sudah ada semacam sayembara, Pak.
Siapapun yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah 3 ta. Udah hafal nih jamaah al-muhajir al-baitul mu'minin, 3 ta itu apa Pak? Wih, nekat nih. Tahta, harta, wanita. Pokoknya siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup atau mati akan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah lah, gitu kira-kira. Mungkin jadi menteri kali ya kalau di sini, atau jadi bupati atau apalah namanya, atau nanti dikumpulkan harta. Orang Mekah itu nanti akan mengumpulkan harta sebagai hadiah untuk orang yang mampu menangkap Muhammad hidup atau mati. Kemudian wanita akan dicarikan, barangkali kalau di sini kan ada pemilihan ratu kecantikan, yang paling cantik deh sebagai hadiahnya. 3 ta ini menggoda Surokoh sehingga jiwanya serakah, ya Pak. Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar, kemudian menuju ke Yasrib, waktu itu namanya sekarang Madinah, naik unta. Begitu rumah Nabi didobrak, Nabi sudah tidak ada, ketemunya hanya Ali bin Abi Thalib. Dia bilang Muhammad telah pergi. Maka Surokoh yang cerdas tadi ini, Muhammad ini pasti nyusul, bukan nusul ya Pak, nusul bahasa Jawa ini, nyusul. Pasti Muhammad ini dan Abu Bakar menyusul orang-orang Islam yang sudah lebih dahulu hijrah. Dikejar pakai kuda. Mana yang lebih cepat, onta apa kuda? Hah? Cepatan kuda atau cepatan onta, Bu? Kuda lah. Muhammad dan Abu Bakar keluar dari rumah ba'da Isya sampai ba'da subuh masih diketahui oleh Surokoh, dikejar oleh Surokoh di kaki Jabal Sur. Bukan Nur ya Pak ya. Kalau Nur tempat Nabi berkhalwat mendapatkan wahyu pertama. Kalau Sur tempat sembunyinya Nabi. Surokoh itu melihat Nabi dan Abu Bakar masih ada di atas ontanya Pak. Terpengaruh dengan 3 ta tadi itu. Ingat 3 ta itu Pak. Dipaculah kudanya. Cepat. Gak taunya, gak lama dari dia memacu kudanya nabrak batu. Pak, itu makar Allah itu. Jatuhlah Abu Samanya kuda bersama dengan Surokoh. Udah babak belur sebenarnya dia. Udah kesakitan dia. Tapi ingat 3 ta tadi itu loh. Pacu lagi, kejar lagi nih, nabrak batu lagi yang kedua. Sudah yang kedua sudah lebih ini dah, sudah sakit-sakitan dia, tapi tetap aja 3 ta tadi menghantui menghantui pikirannya. Semangat kejar lagi, nabrak batu yang ketiga lebih parah. Makar Allah nih Pak. Rekayasa Allah, tipu daya Allah. Selama jatuh pertama, jatuh kedua, jatuh yang ketiga, Nabi Muhammad mengambil kesempatan untuk mendaki Jabal Sur. Ini cerita ya Pak, cerita Bu. Biar kita itu mantap. Sebagai muslim muslimat itu mantap. Ya. Begitu sampai di dekat Gua Sur, di sana ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Bapak Ibu pasti tahu tabiatnya burung merpati. Kalau burung merpati itu ada di mana saja, ada orang datang pasti terbang. Saat itu Allah ngasih ilham bangsa ya kepada burung merpati. Seolah-olah gini, kalau bahasa orang Perumnas ya, bahasa orang Perumnas. Allah kasih tahu, wahai burung merpati, kau jangan terbang. 2 hamba kekasihku tidak akan mengganggumu. Tetap saja rami telurmu. Burung merpati sami'na
wa atokna, saya dengar ya Allah, saya taati, saya tidak akan terbang menuju ke pintu Gua Sur. Di situ ada sarang laba-laba. Ini cerita kembali nih, soalnya tiap tahun bukan, kadang-kadang nggak ada yang ceritakan, saya aja yang ceritakan. Sarang laba-laba. Kemudian diterabas rumah paling lemah di dunia ini, rumah laba-laba, Pak, Bu. Allah yang menyatakan, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling lemah di dunia ini adalah rumahnya laba-laba. Coba aja, sarang burung aja ada yang bagus banget. Ada orang Jawa nggak? Jawa. Ada, banyak kayak ya. Pernah dengar nggak manuk manyar? Manuknya manyar, tahu kan? Jawa ya, Pak? Itu burungnya kuning kecil kayak burung kepodang gitu, tapi kalau bikin rumah, Pak, cakep banget, dianyam cakep banget. Bandingkan dengan rumah laba-laba, kesenggol aja bubar kan? Begitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk ke Gua Sur, rumah laba-laba itu rusak. Tapi ingat, Allah lagi punya makar. Laba-laba yang biasanya lelet, laba-laba kan lelet, makanya Bapak Ibu jangan kayak laba-laba, ya, jangan kayak laba-laba lelet. Tapi saat itu diberikan kekuatan ekstra dari Allah, membuat rumahnya kembali dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Kalau zaman dulu ada putar kaset dipercepat gitu, ser gitu, barangkali kayak itu. Dalam waktu yang tidak lama, sarang laba-laba telah sempurna lagi. Sementara Nabi dan Abu Bakar sudah masuk ke dalam gua di bawah batu. Ini mungkin ya valid atau tidak, tapi gini, sebenarnya Surakoh tadi sudah mau putus asa. Begitu lihat burung merpati nggak terbang, rumah laba-laba nggak rusak, nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke sini. Sebenarnya udah mau putus asa, datang cicak, Bu, cicak. Rupanya bahasa cicak ini bahasa internasional. Begitu dia cicaknya cek gitu kan bunyinya. Kata Surakoh gini, jangan-jangan saya dianggap buta. Akhirnya diterabas itu sarang laba-laba masuk ke dalam gua. Masya Allah, Bapak Ibu bisa bayangkan itu, 2 orang sudah masuk dalam gua, hanya di atasnya itu batu. Di situ ada peristiwa yang unik juga. Surakoh masuk ke dalam gua itu, pandangannya ke jauh, Pak. Soalnya tadi kan sebelum Nabi Muhammad masuk ke gua Sur, dia kan lihat, berarti nggak jauh dari situ. Nah, siapa tahu masuk gua situ, pandangan Surakoh itu jauh. Kemana ya? Sudah sampai mana ya kira-kira Muhammad dengan Abu Bakar? Ternyata tidak ada, pandangannya jauh. Diriwayatkan seandainya Surakoh waktu itu bisa melihat kakinya aja, melihat kakinya, lihat ke bawah, Pak, itu sudah ada 2 kepala di situ, kepalanya Nabi dan kepalanya Abu Bakar. Qadarullah, makar Allah, dia tidak lihat ke bawah. Kesimpulannya, jadilah Surakoh yang serakah tadi putus asa. Pulang dia. Ini kalau diterusin lama. Terusin nggak nih? Tanggung ya. Nah, Nabi Muhammad sekarang sedang ada di Gua Sur nih. Di Gua Sur itu kan orang tahu kalau tradisi kejadian-kejadian di tempat-tempat seperti itu biasanya yang muncul adalah binatang-binatang berbisa, Pak. Ya ada lipan, ya ada kalajengking, ya ada macam-macam, ada ular.
Sehingga Abu Bakar tahu persis kondisi tradisi Arab kayak gitu, sehingga dia pakai sorban. Ini bukan sorban, Mbak, ini ya. Ini jangan sorban yang dipakai itu loh Pak, kayak imam-imam sorban gitu dia pakai, itu dirobek-robek, dibuat nutupin itu lobang-lobang. Jangan sampai ada binatang-binatang yang buas tadi itu yang berbisa nanti datang ngerumunin mereka, ditutup pakai robekan-robekan sorban. Pas habis masih ada satu lubang belum tertutup, kurang ceritanya nih. Akhirnya inisiatif Abu Bakar ditutup pakai jempol kaki. Ditutup pakai jempol kaki, Pak. Begitu ditutup pakai jempol kaki, justru yang ditutup pakai jempol kaki itu ular matok Abu Bakar. Yang lain ditutup-tutup nggak ada. Kalau jengking nggak keluar, lipan nggak keluar, loh kok yang ditutup pakai kaki, kok malah ular berbisa? Dipatoklah si Abu Bakar. Namanya ular liar, Pak. Ular yang dipelihara aja masih tetap aja berbisa. Saya kasih tahu nih Pak, almarhum Ustadz Arifin Ilham itu dulu teman saya. Dia menganggil saya sebagai kakaknya yang masih lebih tua saya daripada Arifin Ilham. Dia kan memelihara ular. Dia melihara ular. Katanya ularnya mau dimandikan. Dipatoklah tangannya. 3 bulan Pak. 3 bulan gak sadar. Ini hanya sekedar ilustrasi aja. Dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Saya tengokin dia udah nggak tahu saya. Sampai akhirnya sembuh, tapi suaranya beda itu loh. Akhirnya tidak ceramah-ceramah lagi, tapi dia membuat majelis zikir. Itu gara-garanya dipatok ular, Pak. Nah, Abu Bakar dipatok ular berbisa. Kemudian dia berasa sakitnya luar biasa sampai Abu Bakar nangis. Sementara Nabi sedang menempatkan kepalanya di pahanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar nangis, air mata Abu Bakar netes ke pipi Nabi. Nabi bangun. Diarolah kira-kira ada apa, kena apa. Abu Bakar jujur, saya dipatok ular. Gitu Pak. Masih ini karunia Allah. Tempat kakinya, jempol kakinya yang dipatok ular tadi itu disedot oleh Nabi. Diisap gitu loh, sedot, kemudian dibuang. Maksudnya apa? Untuk menyedot itu bisa ular supaya tidak merambah ke badannya Abu Bakar. Dan ternyata benar bi qudratillah, begitu disedot itu ya nggak usah kenceng-kenceng. Wong Nabi kali cuma disedot sedikit aja, akhirnya apa? Nabi Abu Bakar sehat, selamat, alhamdulillah. 5:58. Itu benar nggak jam itu? Iya deh kalau benar. Jadi 2 menit lagi jam 6 ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya perjalanan Nabi dari Makkah sampai ke Madinah itu perlu waktu 70 hari Pak. Sekarang naik bis Makkah Madinah paling juga 5 jam. 5 jam aja udah yang kebelet pipis lah, yang macem-macem. 70 hari, hitungannya gimana? 1 Muharram berangkat. Sebulan penuh bulan Muharram dalam perjalanan. Termasuk di Gua Hira tadi, di Gua Sur tadi. Habis Muharram apa? Tuh 2, 3, yo Bu, Pak. Habis Muharram. Kok nggak hafal sih bulan Arab? Muharram, Safar, ya. Bulan Safar kalau barang kita, Safar. Kalau itu sebulan suntuk. Sampainya di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, Pak. Hitung tuh.
Kalau misalnya Muharram 29, Safar 29, berapa udah? Hah? 58. Maksud saya ngajak ngitung-ngitung aja supaya nggak ngantuk. Ya, 58. Nah, 58 ditambah 12. 70. 12 apa? 12 Rabiul Awal. Masya Allah, betapa lelahnya, letihnya, lemesnya, tapi Allah punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Nanti Bapak Ibu sering-sering baca haulah itu. Jadi kalau ada sesuatu kesulitan apa saja, ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada yang cuman la haula wala quwata illa billah enggak apa-apa. Tapi azim pun, aliyil azim, sifatnya Allah. Aliyun yang menjadi yang sangat tinggi, azimun sangat agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perjalanan 70 hari. Ada yang sempat menceritakan dalam perjalanan itu air minum habis. Nabi sendiri, kalau Nabi sendiri sudah terkenal dia kuat menahan haus dan lapar. Bagaimana dengan Abu Bakar? Nggak sekuat Nabi. Ketemulah kambing kurus krempeng. Dicari siapa yang memiliki kambing kurus krempeng ini. Ketemu pandai-pandai katanya, ketemu. Nabi hanya bilang, pesannya bilang, saya izinkan saya memerah susu dari kambingmu Tuhan. Yang punya kambing nggak tahu kalau itu adalah Muhammad dan Abu Bakar. Yang punya kambing aja ketawa. Kira-kira Pak, kambing kurus, krempeng, kok mau diperah susunya? Susu dari mana? Gitu ya. Bikudratillah, biiradatillah. Ternyata kambing kurus kering itu mengeluarkan air susu yang banyak, cukup untuk diminum oleh Nabi dan Abu Bakar. Bahkan yang punya kambing, ya, yang punya kambing pun dibagi Pak. Terus kambingnya jadi gemuk enggak? Ternyata enggak, cuman mengeluarkan susu. Susu dari mana? Bisa saja dikirim oleh Allah dari surga, dimasukkan ke dalam kambing kurus kering tadi, kemudian disperah oleh Nabi, dan kemudian keluar air susu. Gak usah dipikirin pakai otak, nggak nyampe kita. Akal kita nggak nyampe. Itu adalah kuasa Allah, qadarullah. Kayak ini loh Bapak Ibu, jangan ceritakan ketika Nabi Ibrahim mau nyembelih putranya Ismail. Pernah ceritakan Pak ya? Ismail itu sudah dibaringkan, golok sudah dipegang oleh Nabi Ibrahim, sudah mau digorok lah pokoknya. Ismail anak yang soleh itu, ayah, kenapa bapaknya nih? Saya melihat masih ada keraguan pada ayah. Kalau tidak tega, pejamkan matamu ayah. Begitu Nabi Ibrahim memejamkan mata, tahu-taunya Allah sudah mengganti Ismail dengan kambing dari surga. Kan gak masuk akal. Gimana mengganti Nabi Ismail secepat itu dengan kambing? Kalau Allah yang menghendaki, idza arada syai'an, pinter itu kalau idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi begitu juga kambing tadi, kambing kurus kering. Masya Allah, itu salah satu di antara pertolongan Allah. Terakhir nih, minta waktu sedikit ya. Nggak buru-buru pulang kan? Kayaknya konsumsi udah siap. Nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru. Terus tadi lupa saya mau ngomong apa jadi tadi itu. Ya, buru-buru ya berarti. Ya, jadi ternyata begitu sudah selesai, maka kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah menuju tempat namanya Quba. Kita sering mendengarnya hamzahnya dihilangkan, Quba. Yang betul tulisannya Quba. Pakai hamzah mati. Sampai di sana apa yang dibangun? Masjid. Nah, saya ingin sampaikan kepada jamaah,
Baitul Mukminin. Ya Allah, belum selesai itu. Wong 4 pendukung tadi kan belum selesai kan? 4 pendukung tadi ya, dukungan politis. Yang kedua dukungan materi. Menjelang tahun 13 kenabian, Sayyidatina Khadijah sang penyandang dana meninggal. Pendukung kedua sudah gak ada. Pertama politis, yang kedua dana, yang ketiga moral, mental. Tidak lama dari Khadijah wafat, pamannya Nabi yang memelihara Nabi sejak umur 8 tahun sampai akhirnya Nabi mendapatkan wahyu, sampai akhirnya Nabi berdakwah, itu yang mendampingi secara moral adalah pamannya yang namanya Abu Thalib. Setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, orang Islam yang ada di Mekah sudah tidak ada lagi karena sudah hijrah. Dukungan keempat, dukungan sosial. Udah nggak ada lagi Nabi Muhammad dakwahin siapa? Orang yang sudah masuk Islam sudah pindah hijrah duluan. Kesimpulannya 4 pendukung ini tidak ada. Dukungan politis tidak ada, dukungan materi tidak ada, dukungan mental moral tidak ada, dukungan sosial tidak ada. Yang ingin saya sampaikan tadi itu supaya dia ambil pelajaran oleh pengurus Baitul Mukminin, kita supaya dakwah di sini ini berjalan dengan baik, itu sebenarnya diperlukan 4 pendukung tadi itu: politis, materi, moral, sosial. Bapak Ibu, ini pengurusnya yang mana ya Pak? Hah? Baju coklat. Yang mantan Pak RW ya Pak? Tuh kan, lupa lagi, buru-buru ya. Jadi maksudnya pengurus dan jamaah Baitul Mukminin ini harus punya peran menghidupkan dakwah. Dengan apa? Lindungi para pengurus-pengurus masjid yang menjadi imam, yang menjadi penceramah. Kalau saya kan sebulan sekali. Kalau nggak akad ketiga saya nggak kesini. Kemarin aja hampir nggak kesini saya, soalnya cerita nih lagi Pak. Saya nyari kontaknya Ustadz Dede, enggak ketemu Pak. HP saya itu 3, enggak ketemu yang namanya Dede. Saya minta Mas Suryadi ya Mas, dikirim. Begitu saya dikirim, saya mau set, ternyata sudah muncul kata Firdaus, tapi tulisannya Arab. Kan nggak ada Pak dalam konteks HP ada tulisan Arab. Ternyata yang muncul tuh Firdaus ditulis Arab, fotonya bener. Akhirnya ya udah, terima kasih. Dan terus sekarang saya edit nih, Dede Firdaus, tulisan Arabnya nggak saya buat ya, Dede Firdaus Arab. Alhamdulillah, saya tungguin kok nggak muncul-muncul. Ini pengajian libur apa enggak gitu loh, saya tanya. Kok akad ketiga nggak ada WA? Biasanya jauh-jauh hari dia sudah WA, dipajang foto saya. Ini nggak ada. Sekarang orangnya kemana ya? Ya mudah-mudahan sehat ya. Nah gitu. Jadi bagaimanapun kisah hijrahnya Nabi, yang kemudian Nabi menjadi petugas disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tabligh, nggak bisa tabligh lagi, maka dia hijrah, gitu ya, hijrah. Nah kenapa? Karena hijrah karena dakwah perlu pendukung politis, materi, moral, sosial. Nah jamaah Baitul Mukminin ini harus memerankan peran itu Pak. Peran apa? Sebagai pendukung politis, alhamdulillah sampai sekarang masih boleh Pak, dakwah bebas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Indonesia yang sekarang tidak baik-baik saja nanti akan menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nggak baik-baik. Masya Allah, yang benar disalahkan, yang salah dilindungi. Nah itu ya. Mudah-mudahan Masjid Baitul Mukminin didukung oleh dana. Bagaimanapun dakwah itu diperlukan dana.
Buktinya ketika Sayyidatina Khadijah dipanggil oleh Allah dan sudah tidak ada lagi, dakwah nggak bisa berjalan. Yang ketiga, dukungan moral tadi, mental, moral. Semuanya jamaah harus mendukung pengurus, mendukung programnya, kalau perlu program dimusyawarahkan baik-baik. Dan sebagai masyarakat sosial masyarakat, dukung setiap kegiatan yang menuju kepada kebaikan. Perlu saya menurut analisa saya nih, sekarang ini banyak orang Islam. Sholat juga banyak, tapi tidak tertarik untuk menambah ilmu. Itulah sebabnya, padahal ilmu itu diwajibkan oleh Allah. Sebelum kita wajib sholat, sudah wajib nuntut ilmu. Sebelum kita diwajibkan puasa, sudah wajib menuntut ilmu. Sebelum kita diperintahkan haji, umroh, sudah diperintahkan menuntut ilmu. Dalilnya apa? Utlubul ilma. Halo, kok ragu-ragu? Jangan ragu-ragu, nggak diomelin aku, nggak disetrap. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak turun dari ayunan. Turun dari ayunan kan belum ada sholat kan, udah belum perintah sholat. Sholatnya itu kalau sudah mukallaf, ibu-ibu 10 tahun atau 9 tahun, bapak-bapak 13 sampai 14 tahun baru diwajibkan sholat. Tapi turun dari ayunan sudah diperintahkan menuntut ilmu. Sampai kapan? Waktu akhir menuntut ilmu. Ilalahdi. Ilalahdi. Lahdi itu bahasa Arab. Sampai diantar ke liang lahat. Bukan lahat di Sumatera Selatan, liang lahat. Maka dulu kan saya pernah bercanda, ada 3 kota dilipat jadi 1, itu bakal tempat tinggal bapak ibu. 1 lahat, 2 Balikpapan, 3 Sukabumi, bakal dilihat jadi 1. Baik bapak ibu yang berbahagia, sebenarnya sih masih ada Nabi membangun masjid, kemudian Masjid Nabawi itu dulu tanahnya siapa? Nabi hanya bilang, di mana untaku berhenti, maka kemudian itulah tanah akan dibangun masjid. Nah, ada seorang 2 orang wanita yatim, namanya Sahal dan Suhel. Ya, tanahnya ditempati untanya Nabi, dan Nabi menyatakan disitulah Masjid Nabawi akan dibangun. Udah lewatnya jauh nih, ya. Tapi kayaknya sih konsumsinya nggak pergi kemana-mana. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan subuh ini. Jadi fikih sunnah nanti kita bahas Ahad ketiga bulan Juli ya. Jadi mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu di tahun baru 1448 Hijrah diberikan keberkahan Allah, diberikan kesehatan yang sempurna dari Allah, diberikan jalan untuk mendapatkan rizki halal berkah, umurnya umur barokah, keluarganya keluarga sakinah, Masjid Baitul Mukminin menjadi lebih makmur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.